Selamat datang lagi di Bali Cooks dengan saya Chef Ron. Jadi hari ini kita akan kasih tips atau kasih teknik dasar untuk buat bumbu dasar cabai merah. Atau crude oil di rumah kalian nggak akan cepet rusak ya. Tapi kalau yang sebelum sekitar 2 minggu lalu saya buat bumbu dasar cabai merah yang sedikit manis. Jadi itu bagus untuk daging merah dan daging putih kalau misalnya teman-teman bisa makan babi ya, atau bebek. Bebek juga bisa yang buat minggu kemarin, kemudian ayam juga bisa. Kemudian ikan karena manis gulanya harus diganti dengan lemon dan kurangin sedikit kadar gulanya. Nah, hari ini bedanya bumbu dasar merah, ini saya bisa bilang bumbu dasar merah untuk rendaman ya, jadi nggak dimasak. Kalau yang 2 minggu lalu bumbu dasar merahnya itu saya masak, dan perbedaannya yang mateng atau yang di bumbu dasar merah yang dimasak dan bumbu dasar merah yang mentah itu bumbu dasar yang mateng itu biasanya untuk metode masak yang lama 2-3 jam pakai air, kemudian untuk melunakkan dagingnya, untuk melunakkan ayamnya, bisa jadi untuk gulai, terus kemudian bisa jadi untuk rendang, kemudian bisa jadi untuk kalio dan segala macam ya, yang kemarin saya buat bumbu dasar merah. Tapi kali yang ini biasanya untuk rendaman atau memarinasi, cocoknya ini untuk ikan, kemudian untuk ayam, dan untuk daging putih ya, daging putih. Jadi untuk daging merah kayak daging sapi itu saya kurang rekomen ya. Jadi ini lebih ke ikan dan daging putih. Ayam, kemudian daging babi bisa, kemudian ikan bisa ya. Oke, kita mulai bahan-bahannya. Dan saya juga kasih tips gimana caranya untuk memblender gampang bumbu dasar merah ini yang tidak kita masak ya. Jadi saya punya blender yang mungkin sekitar 2,5 hampir 3 tahun umurnya, tapi tetap bagus, bersih dan tetap kuat. Kemudian saya punya homemade prosesor ya, jadi penghancur bumbu. Dan saya kasih tips gimana caranya untuk buat semua bahan ini bisa masuk ke dalam food processor ini dengan mudah dan halus hasilnya ya. Oke, bahan yang pertama itu ada lengkuas. Kemudian saya bagi 3 aja ya, jadi dibagi 3. Sama seperti metode 2 minggu lalu untuk bumbu dasar merah. Jadi lengkuas, jahe, sama sereh kita panggang di atas pan yang tanpa minyak ya. Ada lengkuas, ada jahe, ada sereh. Ini kita potong kecil-kecil. Kemudian kita keringkan sedikit di atas pan ya. Tanpa minyak ya, tanpa minyak. Itu lengkuas. Kemudian ini ada jahe dan sereh ya. Perbandingannya berapa? Untuk lengkuas untuk sereh 4 batang, itu lengkuasnya sekitar 80 gram. Kemudian jahenya itu sekitar 1/4 dari berat lengkuas. Misalnya 80 gram, berarti jahenya itu sekitar 20 ya. Ya, 20 gram. Kemudian karena ini dasarnya merah, jadi kita buat warna merah. Untuk barbecue bisa, kemudian untuk disir di atas pan bisa. Jadi untuk cabai merahnya ini beratnya sekitar 220 gram. Dikeluarkan bijinya, dan kemudian bawang putih 1 pieces ya. Kemudian 4 buah bawang merah ya. Jadi ini bawang merahnya bagus kecil-kecil ya, jadi tidak besar ya. Oke ya, ini kita panaskan, kemudian sampai dia betul-betul agak kering ya, 3 bahan ini ya, jahe, lengkuas, dan sereh. Nah, kembali ke bumbu ini. Nah, gimana caranya memblender atau mencampur bahan dengan tidak mengurangi suatu rasa dari masing-masing bahan ini ya. Yang pertama, kalian tadi sudah kita grill 3 bahan, sereh, lengkuas, dan jahe. Nanti ini setengah matang, kita masukkan bahan keras spice-nya ya. Itu ada ketumbar, ada kemiri, dan ada merica putih ya, yang biji. Oke, tetapi kita masuk ke bagian ini ya, untuk cara blender pertama. Tadi kita udah keluarkan bijinya, dan kita potong cabenya kecil-kecil ya. Ini step pertama gimana kita untuk memblender. Jadi tidak sekaligus bareng semua bahan masuk blender, tapi kita masukkan dulu yang pertama, yaitu
bahan yang banyak jusnya atau banyak liquid atau banyak airnya ya. Jadi yang banyak airnya. Ya, ini sekali lagi bahan rendaman mentah ya. Jadi kita nggak masak. Oke. Untuk cabenya juga dimasukkan. Oke, pertama kita hanya blender cabai merahnya saja. Ya, masukkan. Kenapa? Ini ada liquid atau ada air atau ada jus dari cabai ini. Kalau kita blender satu-satu seperti ini, blender kita nggak berat, kemudian hasil campuran dari bahan rendamannya pun tidak terlalu banyak air, tapi pas dan nggak merusak masing-masing aroma bahan yang kita pakai. Cabai merah pertama kita masukkan ke dalam food processor ya. Campurkan air, misalnya cabai merah sebanyak ini, airnya kita taruh seperempatnya ya. Oke. Taruh seperempatnya. Kemudian minyak 2 sendok. Oke. Nah, pertama kita hancurkan terlebih dahulu untuk cabenya. Pada saat kita hancurkan ini dalam food processor, dia akan mengeluarkan sari-sari dari cabenya. Jadi berat food processor di rumah kalian nggak akan cepet atau food processor di rumah kalian nggak akan cepet rusak ya. Kita hancurkan. Ini di blender sampai halus ya. Karena rendaman saya nggak mau ada sedikit partikel atau serat-seratnya. Jadi betul-betul kita ngerendam ikan, ngerendam ayam, ngerendam babi, daging putih, itu lebih lembut. Partikelnya nggak terlalu ada, serat-seratnya tidak terlalu ada. Oke, cukup. Ini tadi sekitar kurang lebih 1 menit ya. Oke, kalau teman-teman lihat, liquid airnya udah semakin menambah ya. Jadi tadi seperempat, karena ada air di jus cabenya itu keluar. Kemudian kita masukkan cabai pedasnya ya. Cabai pedasnya saya pakai biji ya. Kemudian kita tambah bawang merah. Ini membuat blender di rumah nggak akan cepat rusak dibandingkan sekaligus. Dan rasanya pun akan mencampur pelan-pelan ya. Dan kemudian ini kita masukkan tadi bawang merah dan cabai kecil. Ini sekitar 30-40 detik. Ya, tips pakai blender ini efektif ya buat mencampur bumbu dasar. Oke, udah ada aroma cabai, udah ada aroma cabai kecil. Nah, sekarang bawang putih. Bawang putih kita masukkan. Tadi 30-40 detik untuk bawang merah. Ini cukup hanya mencampurkan bawang putih saja sampai hancur. Oke, 20 detik. Dan kemudian ini bahan-bahan kerasnya sudah mulai mengering ya. Jadi serai, jahe, dan lengkuas. Kita akan masukkan kemiri di bahan rendaman. Kita 2 butir kemiri ya. 2 butir kemiri, ini karena pecah. 2 butir kemiri, kita bakar. Kemudian merica putih. Merica putih setengah sendok ya. Makan. Kemudian ketumbar seperempat dari merica putih ya. 3 ini. Bumbunya ini untuk 220 gram cabai ya. Ini hanya mengeluarkan aroma supaya nggak terlalu pada saat dicampur dengan cabai terlalu apa ya? Terlalu mentah bahan ketumbar sama kemirinya ya, supaya ada sedikit minyak keluar dari rempah ini. Oke, ini cukup. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya. Ini kemiri, merica putih, dan ketumbar. Cara gimana? Sekarang kita hancurkan dan hancurkan. Oke, ini kita sisihkan sejenak. Dan tadi pertama cabai merah kita masukkan, kemudian cabai kecil, terus bawang merah. Yang ada jus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam food processor. Yang ada liquidnya ya, yang ada airnya. Baru makin ke sini, terakhir makin yang kering kita masukkan ke dalam blender ini ya. Oke, jadi ini ada serai, kita potong kecil-kecil. Supaya blender nggak cepat rusak. Oke, cukup. Batang bawahnya 4 tadi. Dan kita masukkan ke dalam food processor ya. Oh, ini masih ada. Kenapa dipanggang dulu untuk bahan lengkuas dan kemirinya? Agar ada aroma asap, ada bumbu rendamannya ya. Oke, kita masukkan
serai terlebih dahulu. Nggak usah buru-buru ya, jadi satu-satu. Nggak usah buru-buru. Ini sekitar 20-30 detik sampai bumbunya hancur. Sambil menunggu kita iris jahe kecil-kecil, kemudian lengkuas kecil-kecil. Ya. Oke, sudah 30 detik. Blender kita nggak akan berat dan nggak cepat rusak ya. Lihat, jadi sudah cukup halus ya. Dan kemudian selanjutnya lengkuas dan jahe masuk. Kita masukkan. Ya, jadi mudah diputar. Bumbunya mudah diputar karena masih ada airnya ya. Kalau kita masukkan sekaligus akan membuat banyak air yang masuk ke dalam bumbu ini. Minyak lebih banyak dan nggak efektif untuk mutar bumbunya ya. Sampai hancur. Ini mungkin agak lebih lama, sekitar hampir 50 detik ke 1 menit sampai putarannya lancar. Oke, 50 detik sampai 1 menit selesai dan bumbu juga sudah semakin kental ya. Lihat ya, bumbu semakin kental. Tetapi bagus ya, bagus. Nggak terlalu berserat dan ini lebih hancur dibandingkan teman-teman masukkan sekaligus bahan-bahannya, campur sekaligus, nggak bertahap seperti tadi ya. Dan terakhir, ini opsional atau tambahan ya, mau pakai kemiri, ketumbar, dan lada putih. Saya suka aroma ini. Dan ini spice yang enak ya, kemiri untuk nambahin minyak dalam esennya. Oke, ini udah masuk. Jadi ini tahap terakhir kita untuk masukkan ya. Dan perhatikan dari tadi nggak ada kesulitan untuk bumbunya berputar dengan sangat sulit ya. Jadi semuanya berputar dengan sangat baik. Ini kurang lebih 50 detik. Atau sampai bumbu tersebut lancar terputar dalam food processor. Oke, ini 40-50 detik, bahkan saya lebihin 1 menit ya, kita lihat. Selesai. Ini blender yang biasa di rumah, jadi nggak terlalu, bukan seperti blender-blender profesional yang mahal, jadi ya cukup baik. Nah, lihat ya. Jadi bumbunya pun seratnya nggak terlalu kelihatan banyak dan cukup untuk merendam bahan makanan yang teman-teman mau gunakan. Bagus untuk ayam, terus bagus untuk ikan, dan bagus untuk daging putih, pork atau babi. Oke, jadi begini. Nah, tips tambahan setelah ini dasar rendaman. Kalau ikan, tambahkan sedikit 2 slice atau 2 potong jeruk nipis dan setengah sendok teh cuka. Ya, jadi setengah sendok teh cuka dengan 2 potong perasan jeruk nipis. Masukkan ke dalam ini. Kalau mau rendaman daging ayam, itu masih bisa pakai jeruk nipis yang sama. Dan itu akan mempengaruhi rasa asam. Jadi bumbu yang sudah mentah ini akan betul-betul mudah meresap ke dalam bahan utama teman-teman sekalian yang mau dimasak. Entah ayam, ikan, dan lain sebagainya. Oke, ini bumbunya. Sekarang silahkan mencoba di rumah. Mudah-mudahan cocok dan pas buat barbecue, buat asap, buat dipensir atau di atas teflon. Selamat mencoba di rumah dan terima kasih sudah subscribe, like, dan next video saya akan coba buat ini dengan ayam bakar mungkin atau ikan bakar. Jadi jaga equipment Anda dengan baik. Cara blendernya tadi udah saya kasih tahu tipsnya satu-satu, jangan sekaligus dimasukkan karena itu akan banyak makan air ya. Tadi cuma 1/4 air, kemudian 2 sendok makan minyak, dan itu dimasukkan terlebih dahulu yang ada liquid atau yang mengandung jusnya. Selamat mencoba, tetap sehat, terima kasih sudah subscribe, like, dan mudah-mudahan bantu channel ini supaya tetap berkembang dan membagikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian semua di rumah. Tetap masak buat keluarga, sehat-sehat semua, salam.